pernyataan Presiden tentang Londo Ireng. Apa tanggapan Pak Mahfud? Agak menyakitkan ya tujuan Londo. Menyakitkan karena Londo Ireng itu sejarah pengkhianatan terhadap perjuangan. Ya semuanya mengaca diri dong. Siapa sih yang bekerja sama dengan orang asing? Siapa yang nego-nego dengan orang asing gitu kan? Tiba-tiba kita minggu lalu dikagetkan lembaga baru yang mau dibentuk, namanya URI, Universitas Republik Indonesia. Apa tanggapan Pak Mahfud dengan terbentuknya URI dengan proses seperti sekarang? Ya, saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, Pak, maaf saya bukan Londo Ireng, tapi Bapak salah mendirikan URI itu. Kenapa? Saya pernah juga loh dituduh Londo Ireng. Oh ya? Oh, iya dulu ada para koruptor saya sikat, saya kejar tuh anggota DPR gitu, lalu menggunakan tangan orang. Tujuan negara itu dicapai secara bersama, bukan dicekoki secara sepihak. Ini bagus menurut pemerintah, lalu rakyatnya suruh ikut saja, kan nggak bisa begitu. 3-4 hari lalu muncul berita meninggalnya seorang tukang jaga rumahnya Pak Febri. Itu meninggal secara misterius, Pak. Satu, tentang kemungkinan ada kaitannya itu bisa saja ya. Rumah pribadi Pak Febri yang selama ini dikawal oleh tentara itu digeledah kan? Apalagi sekarang statusnya Pak Febri tersangka. Enggak, tidak harus ada orang mati untuk menggeledah itu. Nah, seharusnya sudah digeledah. Dari kemarin harusnya digeledah. Iya dong. Halo saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali di Terus Terang. Di podcast Terus Terang ini, saya selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Ya, maksudnya untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Mari, simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir, agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Kita mulai, silakan. Ya Pak Mahfud, ada beberapa poin yang lagi ramai sekarang dan itu ditanyakan oleh followers Pak Mahfud di media sosial Pak Mahfud dan di media sosial Terus Terang Media. Keluhnya saja Pak, misalnya satu, Londo Ireng. Yang kedua soal kematian misterius kepala rumah tangga Febri Adriansyah. Lalu ada soal sayembara berhadiah bagi yang sukses menangkap begal. Itu beberapa yang diminta Pak, sama yang lain. Tapi saya kira kita lihat waktunya, kalau memungkinkan kita tambahkan dengan beberapa isu. Saya mulai dengan pertama Pak, Presiden Prabowo kembali membuat pernyataan yang mengundang kritik masyarakat Pak. Ketika pada sebuah acara mengatakan wartawan, pengamat, LSM, ini kelompok-kelompok yang kritis selama ini kepada Presiden, itu diberi cap sebagai Londo Ireng. Langsung ramai Pak di media sosial, di kalangan jurnalis juga pada semua bersuara. Dewan Pers Pak mengeluarkan pernyataan bahwa itu tidak berdasar, ya. Dan aliansi jurnalis independen misalnya Aji mengatakan bahwa itu serampangan, juga tidak berdasar. Bahkan Aji meminta Presiden untuk meminta maaf. Pak Mahfud, ketika melihat itu, perdebatan itu dan pernyataan Presiden tentang Londo Ireng, apa tanggapan Pak Mahfud? Pertama, tanggapan yang tiba-tiba muncul di benak saya, Presiden ini tidak suka pada kritik. Selalu mengatakan ini negara demokrasi, mari silakan kritik pemerintah, tapi sesudah itu menghantam balik para pengkritiknya tanpa penjelasan yang substantif. Jadi kalau orang disebut Londo Ireng itu, kalau ngeritik dia seperti LSM, pengamat, gitu, jurnalis. Yang paling banyak. Ya seperti kita kira-kira, kita kan media kan. Jadi kita ini Londo Ireng lah kira-kira gitu. Londo Ireng, tapi saya coklat. Keren, baju keren. Anda yang ireng. Tapi begini, itu agak menyakitkan ya tujuan Londo. Menyakitkan. Karena Londo Ireng itu sejarah pengkhianatan terhadap perjuangan. Londo Ireng itu dulu dimaksudkan menunjuk orang yang bekerja untuk pemerintahan penjajahan Belanda untuk menghancurkan perjuangan bangsa. Ya, kalau dilihat dari sejarah yang sangat terkenal, tercatat, Londo Ireng itu kan mulai ketika perang di Ponorogo yang 5 tahun bergolak 1825 sampai 1830. Lalu Belanda mendatangkan tentara dari Manado. Dari Minahasa ya Pak? Dari Minahasa, namanya Benyamin. Benyamin. Saya teruskan Pak, Benyamin Sigar belakangnya gitu. Benyamin. Sudah mengarah itu. Benyamin Sigar. Itu yang pertama disebut Londo Ireng karena didatangkan dari Sulawesi Utara untuk melumpuhkan Diponegoro yang selama 5 tahun sulit dikalahkan oleh Belanda. Kerugian Belanda sangat besar sehingga didatangkan Benyamin Sigar di situ. Nah disitulah kemudian orang Jawa itu merebut Londo Ireng. Ini Belanda juga nih yang dari
Sulawesi Iya, Utara iya, itu iya, cuma iya. ireng gitu. Beda-beda kulit aja, Ya beda warna meskipun kulit. kulitnya putih tetap disebut londo ireng gitu. Artinya ya. wataknya watak Belanda lah kira-kira itu. Iya, londo ireng itu pengkhianat. Dan kemudian Benyamin ini sesudah pulang ke Manado kan naik pangkat gitulah. Hmm. Nah, jadi londo ireng itu adalah pengkhianat. Sedangkan para jurnalis tadi adalah pengkritik yang sehat gitu ya. Saya pernah juga loh dituduh londo ireng. Oh ya? Oh iya dulu ada para koruptor saya sikat saya kejar tuh anggota DPR gitu, lalu menggunakan tangan orang. Pak Mahfud ini keturunan Amangkoro. Wih, apa itu? Amangkoro nama orang saya nggak tahu. Di Madura juga tidak dikenal. Oke. Lalu saya buka sejarah perang Aceh, ada londo ireng dari Jawa Timur dikirim ke Aceh untuk menaklukkan Tengku Umar. Itulah gitu. Amangkoro. Amangkoro. Oh, Saya oke. sudah dilihat di buku. Amangkoro ini orang Bangkalan. Ya, Madura ya? Madura. Lalu dikait-kaitkan bahwa saya londo ireng ini keturunan Amangkoro. Saya tidak pernah dengar nama Amangkoro kecuali sesudah ada itu saya buka literatur Amangkoro itu siapa? Oh, ternyata Jawa Timur yang dari Bangkalan. Sementara saya dari Pamekasan jauh Iya, gitu iya, ya. Tapi hilang juga diketahui orang itu. Tapi itu cap untuk pengkhianatan Amangkoro itu. Karena dianggap itu tentara yang ikut menaklukkan Aceh dulu. Tengku Umar gitu. Nah, itu satu. Dia oleh sebab itu apa yang terbetik di benak kita ketika Pak Prabowo menyebut jurnalis dan sebagainya londo ireng, dia sangat anti kritik di dalam tindakannya, tetapi ucapannya selalu bilang silahkan kritik. Berkebalikan ya? Silahkan kritik, ini negara demokrasi. Tapi ketika ada orang kritik disebut londo ireng. Artinya Pak Mahfud, berarti apa yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin itu bukan semata-mata ketidaktepatan diksi, kesalahan diksi, Iya. tapi menggambarkan sekali lagi substansi keseriusan bahwa tidak suka pada kelompok-kelompok terpelajar yang selama ini mengkritik pemerintah. Ngeritik. Itu kan kaitannya londo ireng itu antek asing, kan anteknya Belanda kan. Iya. Kalau sekarang konteksnya antek asing. Nah, sementara kita ini yang ngeritik-ngeritik nggak pernah hubungan dengan asing. Yang berhubungan dengan asing kan pemerintah. Iya kan? Kalau kita mana tahu asing mah didengar aja enggak sama orang asing. Itulah apalagi berhubungan. Jadi oleh sebab itu tuh sangat menyakitkan. Sehingga ya pidato-pidato spontan nampaknya bergurau dari Pak Prabowo itu ya saya kira ya perlu dikritik lagi gitu. Mari dong kalau mau berkritik. Ini bukan londo ireng, ini orang yang cinta kepada bangsanya untuk meluruskan dan memberi solusi, bukan hanya jelek gitu. Bukan hanya kritik kan. Kalau kita selalu memberi solusi gitu. Masa disebut londo ireng gitu. Kalau londo ireng itu ya tugasnya ya menumpas gerakan kemerdekaan dulu. Cuma dulu karena terpecah-pecah tidak mengkhianati Indonesia, Jawa, kerajaan Aceh gitu kan, kerajaan Celebes dan sebagainya. Itu dihadapi dengan londo ireng politik adu domba. Buruk banget berarti. Kalau gitu Pak Mahfud memahami kemarahan para jurnalis ya. Aji meminta Presiden minta maaf, lalu Dewan Pers mengatakan ini tidak berdasar. Itu Pak Mahfud paham betul itu kemarahan itu. Iya. Saya paham. Sakit loh dibilang. Karena pengkhianat itu orang yang paling jelek. Masa kita bekerja sama dengan orang asing menghancurkan bangsanya sendiri? Ya semuanya mengaca diri dong. Siapa sih yang bekerja sama dengan orang asing? Siapa yang nego-nego dengan orang asing gitu kan? Kalau kita kan enggak. Tapi kita enggak bilang mereka londo ireng. Silakan aja. Orang punya kebijakan karena memang secara konstitusional pemerintah misalnya Pak Prabowo. Tapi kita juga punya hak untuk berbicara. Ya, gitu aja. Saya lalu mau mengaitkan Pak Mahfud dengan pernyataan-pernyataan Presiden yang selalu menggambarkan tidak sukaan pada kelompok-kelompok kritis, dianggap beda pandangan itu adalah perlawanan. Pak Mahfud beberapa hari yang lalu menjadi headline di media massa. Kalau nggak salah hari Sabtu kemarin, Pak Mahfud di acara Kongres Umat Islam. Ini kebetulan kita punya ininya, Pak. Majelis Ulama. Di Majelis Ulama tapi Kongres Umat Islam Pak Mahfud kan judulnya. Ini ada Pak. Ini berita saya ambil dari koran Kompas. Kongres Umat Islam Indonesia, Mahfud MD ×2 mengingatkan bukan perlawanan. Pak Mahfud mau menyindir pemerintah bahwa selama ini orang yang mengingatkan itu dianggap perlawanan. Menyindir pemerintah dan menyindir ormas Islam juga. Oke, dua sisi ya. Iya, ini saya bilang ya harus bersinergi. Ormas itu sejarahnya negara Republik Indonesia ini didirikan oleh ormas-ormas, terutama ormas Islam. Ya, 1905 berdiri Jamiat Khair. Dari Jamiat Khair ini lahir Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, ya, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, PSI dan seterusnya. Yang ini terus menggiring terjadinya Sumpah Pemuda. Tentu bersama kelompok-kelompok lain adalah Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Islami Tenbon gitu. Terus Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda ini menggiring kemerdekaan. Jadi Republik ini adalah anak kandung ormas sebenarnya. Anak kandung lembaga swadaya masyarakat. Indonesia iya. Kalau enggak ada civil society, enggak merdeka Indonesia. Karena dulu sebelum munculnya civil society yang lebih terarah itu kan Indonesia ini perjuangannya kan lokal. Orang Jawa melawan Belanda, orang Aceh lawan Belanda, Sulawesi melawan Belanda. Jadi dulu enggak bisa merdeka, diadu domba aja orang Jawa ngelawan, diambil dari Sulawesi.
lawan nih. Oke. Nanti orang ini diambil dari Jawa, orang Aceh diambil Iya. terus gitu, diadu domba gitu. Baru berdirinya Jamiat Khair, muncul gerakan kemerdekaan. Didahului dengan lahirnya misalnya Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah, ya Muhammadiyah, Syarikat Islam, lalu NU, lalu Al-Irsyad, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di gerakan yang nasionalis Ormas Non-Agama ada Budi Utomo, Ya. iya kan? Ada Indonesia Partai, ada Gerakan Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang mengantar ke Sumpah Pemuda lalu ke kemerdekaan. Jadi merdeka ini karena ada ini civil society, pengkritik seperti wartawan-wartawan bawah tanah kan waktu itu Iya, kan. iya. Itu ngeritik pemerintah Belanda gitu. Mereka ini penuh perjuangan. Lalu masa sekarang melakukan fungsi seperti itu mau disebut londo ireng. Londo ireng. Nah, sehingga saya katakan ya semuanya harus siap mengeritik, dan mengeritik itu justru karena cinta kepada tanah air gitu. Memang ada yang mengeritik itu asal mengeritik karena dendam barangkali, itu bisa saja ada, tetapi itu jauh lebih kecil. Arus utamanya kritik itu karena terbuka, jelas sumbernya, jelas datanya. Itu adalah karena ini tadi mengingatkan bahwa kita punya tujuan bersama, kan gitu. Ya. Punya tujuan bersama. Nah, sekarang kalau setiap kritik lalu gitu kan enggak. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Iya. Dan orang yang mengatakan ini Pak Prabowo mestinya lebih hati-hati menggunakan diksi. Iya, itu mengingatkan agar kita ini punya konstitusi, bahwa punya kehidupan bersama, bahwa yang dikatakan kebahagiaan itu kalau tujuan negara itu dicapai secara bersama, bukan dicekoki secara sepihak. Ini bagus menurut pemerintah, lalu rakyatnya suruh ikut saja, kan nggak bisa begitu. Negara demokrasi konstitusional itu, karena tingkat kepuasan orang dan pandangan orang tentang apa yang bagus tidak itu beragam. Mungkin yang dipandang oleh pemerintah kebaikan itu ini yang bagus, mungkin betul. Yeah. Tapi dari sudut politik yang lain yang mungkin beda cara memandang keinginan negara, langkah-langkah negara itu kan mesti berbeda. Oke. Gitu. Baik, Pak. Itu soal londo ireng dan bagaimana menumbuhkan sikap kritis yang oleh Presiden seringkali dikritik. Silakan Anda subscribe dulu sebelum Anda sebelum kita lanjutkan, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda seperti biasa. Saya ingatkan pada Anda untuk selalu bisa menyimak dialog kita dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya lanjut lagi. Ya. Yang juga diminta oleh follower Pak Mahfud. Tiba-tiba kita minggu lalu dikagetkan lembaga baru yang mau dibentuk, namanya URI, Universitas Republik Indonesia. Pak Presiden Prabowo melantik Doni Hermawan, Wakil Menteri Pertahanan, sebagai pimpinan kampus tersebut yang diberi nama gubernur. Jadi bukan rektor URI, tapi gubernur URI. Orang mengatakan bahwa, bahkan DPR mengatakan bahwa itu belum pernah dijelaskan kepada kami, dasar hukumnya apa, lalu budgetnya, anggarannya dari mana dan segala macam belum pernah dijelaskan. Apa tanggapan Pak Mahfud dengan terbentuknya URI dengan proses seperti sekarang? Ya, saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, Pak, maaf saya bukan londo ireng, tapi Bapak salah mendirikan URI itu. Kenapa? Karena kita sudah punya undang-undang. Untuk mendirikan universitas itu sudah ada Permendikbud nomor 17 2014 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Oke. Itu cara mendirikan universitas. Universitas itu didirikan dulu lembaganya. Ini lembaganya belum ada, langsung ditunjuk gubernurnya. Menurut kedua Permendikbud itu, setiap perguruan tinggi itu ada institut, akademi, sekolah tinggi, universitas. Ya. Nah, cara mendirikan itu tetap harus dari bawah. Kalau yang negeri. Dari waktu gimana? Bentuk dulu studi kelayaan. Universitas apa? Lalu disebutkan di situ bahwa setiap universitas itu ada, kalau 10 bidang ilmu, itu 6 harus eksak dari berdasar ilmu sains teknologi, yang 4-nya ilmu sosial. Nah, URI ini apa coba? Fakultasnya apa? Bidang ilmunya apa? Kan itu harus mulai. Itu yang memulai nanti Kemendikbud. Sekarang namanya Sainjikti ya. Kemendikti. Ya. Yang mulai dari sana tuh ada aturannya. Dibuat studi layak dulu, lalu ditentukan tempatnya di mana, sudah ada tanah 30 hektar bersertifikat, sudah ada gedungnya, sudah ada laboratoriumnya, baru rektornya diangkat. Itu prosedur. Kalau setiap ingat sesuatu lalu besok mungkin niatnya baik. Saya tahu Pak Prabowo niatnya baik. Mungkin ada orang bilang pada dia, berbisik barangkali, Pak, universitas ini kita ini ndak karuan nih, ndak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis. Lalu gimana caranya? Mungkin gitu ya. Ya kita harus punya sebuah universitas yang mencetak calon pemimpin. Lalu dibuat kepresnya tanpa ngajak bicara Mendikti, ya, dan Menpan. Mungkin sesudah mendengar ini Mendikti akan mengatakan, saya sudah diajak bicara. Tapi kenapa sampai hari ini ndak ngomong bahwa itu salah? Ya. Itu karena salah. Pak Prabowo itu orangnya terlalu spontan. Dulu bikin BUP di Amerika itu, ya, bertopis juga tanpa diskusi dengan DPR. Bikin ribut di sini. Tanpa izin dengan DPR. Nggak ngomong dengan siapa-siapa, langsung wah nyumbang gitu. Sampai sekarang nggak jelas juga. Ya.
Terus gimana tuh pertanggungjawabannya? Kita bernegara, kita nggak curiga. Pasti Pak Prabowo nggak ada korupsinya tentang itu. Tapi siapa tahu yang di bawahnya. Ya. Iya kan? Ya, kok terlalu spontan itu sebuah sikap, sebuah cara. Tetapi kemudian ada mekanisme memberitahu kan, Pak. Ada Mestinya. menteri, ada menko, ada pejabat di sekitarnya yang memberitahu, Pak, ini udah ada aturannya loh, Pak, ini nggak boleh dilanggar. Selama bertahun-tahun kita Nah, menggunakan- saya itu gimana nggak ada mekanisme itu? Tidak ada yang mengingatkan yang seperti itu, gitu. Nah, jadi URI ini apa sih? Kita kan kalau Katanya untuk mencetak calon pemimpin bangsa, Pak. calon pemimpin Lalu kampus-kampus yang lain selama ini kampus yang mencetak lain ini apa? pemimpin bangsa ini dari Iya, kampus dari kita mana? loh. Iya. Bahwa ada koruptornya lebih banyak yang tidak koruptor. Pemimpin yang universitas itu. Misalnya begini. Saya katakan, jumlah koruptor di Indonesia itu adalah 86% berdasar data dari KPK. Saya katakan, koruptor 86% itu adalah lulusan perguruan tinggi. 86%. 86% itu lulusan perguruan tinggi. The whole koruptor, semua koruptor di kita itu gitu. Iya. Oke. Sementara jumlah koruptor tuh hanya 1.200. Ya. Kalau 86% berapa? Kira-kira kan hanya 870 atau 900 lah, orang. ya. Iya kan? 900 kan? Sementara lulusan perguruan tinggi itu sekarang udah 18 juta lebih. Kan tidak ada 0,00 Iya, sekian. kecil Yang sekali. lain lulusan perguruan tinggi itu baik-baik saja. Nah sebaliknya misalnya kalau misalnya Akabri atau Akmil atau Lemhanas gitu. Ya. Orang yang lulus Lemhanas itu disiapkan untuk mencetak kader bangsa. Loh, yang korupsi juga banyak dari mereka. Sudah dididik Lemhanas kan? Iya kan? Bupati, gubernur, menteri itu kan udah dididik Lemhanas. Kalau itu mau dianggap mencetak pimpinan itu, jadi tidak bisa sembarangan mengatakan perguruan tinggi ini gagal. Indonesia ini hebat sudah, untuk ke dalam lah kita punya ITB, UI, UGM, UNER, UNHAS, semua udah bagus-bagus mencetak kader bangsa. Bahwa ada 86% dari koruptor itu adalah lulusan perguruan tinggi, 86%. Gini, jumlah penjahat di Indonesia 276%. 276 ribu. Dari 276 ribu penjahat ini 1.200 korupsi. Dari 1.200 ini 86% lah yang lulusan perguruan tinggi. Oh, begitu ya. Iya kan? Nah, dan banyak juga yang lulusan Akabri, lulusan Akmil, kan banyak yang sekarang masuk penjara karena korupsi itu. Ya. Jadi, saya kira terlalu gegabah kalau bicara angka statistik lalu dikatakan perguruan tinggi itu gagal. Gitu. Maaf Pak, saya bukan Rondo Ireng ini. Saya bicara peraturan perundang-undangan saja. Ini nanti gimana caranya ini? URI ini mau apa coba sekarang? Saya tanya, Pak, saya mau daftar URI. Fakultas apa yang ada? Nggak ada kan? Padahal saya sudah ada gubernurnya. Seharusnya ada. Lagi pula di dalam undang-undang nama gubernur itu nggak dikenal. Nggak dikenal dalam dunia pendidikan tinggi. Iya, itu hanya di dalam pelatihan atau sekolah-sekolah khusus. Misalnya, kalau mau menjadi kader-kader pemerintah, ada IPDN. Persis, ya. Ada STPDN. Itu dipimpin oleh rektor semua dan itu disiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah. Nah, dipimpin oleh rektor. Nah, gubernur itu siapa? Nanti dekannya bupati. Iya, ketua jurusannya camat. Gitu. Nggak macam. Nggak pernah ada nama rektor itu gubernur. Kalau presiden ada. Di Amerika kan banyak. Presiden universitas kan. Ya. Itu ada. Tapi kalau gubernur, nggak ada. Di mana-mana gubernur itu bukan rektor perguruan tinggi kecuali gubernur Akmil. Ya, karena itu bukan universitas. Itu pendidikan khusus untuk mencetak aparat pertahanan dan kalau Akabri dulu pertahanan dan keamanan dengan polisi. Nah, jadi ini diacak-acak gini gimana? Gitu. Yang saya kasihan itu Minpan. Dia kan harus menjelaskan. Gimana apa studi layaknya? Fakultas apa aja yang diperlukan nih? Apakah fakultas kepemimpinan nasional atau apa gitu? Kalau urusan pertahanan kan sudah ada Akmil. Kalau urusan keamanan ada ini. Urusan ini Lemhanas ada. LAN ada. Katanya itu berbasis LAN. LAN itu pelatihan. LAN itu pelatihan, nggak mendidik orang secara berjenjang, enggak. Saya sering ngisi di LAN juga mereka yang sudah jadi orang. Iya. Gitu. Nah, saya kira itu. Ya, saya mau teruskan Pak. Cara pengambilan keputusan presiden yang penting seperti ini ada kaitannya dengan publik, masyarakat, lalu kaitannya dengan anggaran negara, tetapi tidak melibatkan DPR. Tiba-tiba muncul tanpa anggaran dan segala macam. Ada kasus MBG, tiba-tiba jalan tapi belum ada dasar hukumnya. Lalu ada Board of Peace, lalu ada reciprocal trade dengan Amerika, ART dengan Amerika. Sekarang ini muncul ini. Gimana Pak? Gimana? Ada lagi gentengisasi. Muncul secara tiba-tiba. Tapi gentengisasi itu nggak jalan, Pak. Itu bukti bahwa memang tidak disiapkan dengan matang. Terlalu spontan. Gimana supaya tidak muncul terus-terusan seperti ini? Mekanisme di pemerintahan apa Pak yang bisa dalam tanda petik meluruskan ini? Atau harus terus berteriak kepada presiden? Itu gimana? Saya tidak tahu kalau di lingkungan presiden sendiri, nampaknya begitu presiden bilang langsung semuanya nunduk mencari cara untuk dilaksanakan. Yang paling kasihan tuh kalau saya ya Purbaya terus
harus menjelaskan uangnya dari mana. Belum ada penjelasan tentang uang dari Makanya misalnya sumber dananya dari Kementerian Keuangan belum iya, bicara. misalnya itu kan sebelum membentuk sebuah lembaga kan harus ada nomenklaturnya dulu. Ya. Di APBN ini nomenklaturnya apa? Nah, tidak ada nomenklatur URI, Universitas Republik Indonesia, lalu tiba-tiba suruh buat. Kan pusing tuh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tidak boleh mengatakan presiden salah. Seperti halnya kalau saya jadi Menko dulu, nggak boleh mengatakan presiden salah. Oleh sebab itu, presidennya yang harus hati-hati. Gitu. Karena kalau anak buah menyalahkan atasan, lebih baik mundur. Gitu kan? Lalu kritik dari luar. Kalau di dalam, saya paham, nggak bisa ngeritik. Tapi apa salahnya? Presiden menjelaskan, lalu tolong garap ini. Baru keluarkan itu, ada studi layak dulu loh. Ya. Iya kan? Ada studi layak, kemudian fakultasnya apa, kebutuhan masyarakatnya bagaimana, tanahnya di mana. Itu semua harus sudah disertifikatkan, disahkan dengan studi layak. Tiba-tiba URI, lalu tidak jelas. Rektornya ditanya gimana? Penjelasnya semakin tidak jelas. Ini nanti pakai basisnya LAN, lalu membentuk mulai dari SD sampai apa gitu. Itu bagaimana universitas begitu? Membawa sekian badan lagi katanya itu. Ada penjelasannya. Nah, iya kan? Ada badan ini, badan ini. Badan itu. Pak, Itu bukan universitas. Bapak tadi mengatakan bahwa menteri tidak bisa mengatakan presiden salah. Iya. Tapi kalau sudah sebuah kebijakan keliru diambil salah oleh presiden, itu di mana mengoreksi? DPR Sidang dong. kabinet. Oh, DPR. Oh, oke. DPR. Kalau menteri itu mewakili pemerintah ke DPR Ya. kan. Berarti semuanya harus diselesaikan di sana lebih dulu. Nah, lalu tiba-tiba presiden keluar, ya presiden DPR dong yang harus mengingatkan. Kalau kita lihat DPR-nya kan mencari alasan-alasan pembenar sesudah terjadi. Wah, dulu ingat. Justru pembenar ya, meskipun salah ya. Dulu ingat kan waktu Mahindra. Ya. Kan DPR Ya. yang bereaksi pertama. Ya. Ya kan? DPR reaksi pertama ini tidak benar. Sesudah Tiba-tiba itu lalu datang mobilnya. dibenarkan. Tiba-tiba mobilnya datang dan membenarkan. Iya, Itu sudah. nggak ada lagi Beda proses. itu. Ini sama juga nih. DPR sekarang nih kan ada yang protes juga nih. URI itu apa tidak pernah dibicarakan? Iya, Itu iya. DPR. Coba Iya. besok panggil dong. Wong Anda sejajar dengan presiden secara institusional. Jangan tunduk-tunduk gitu aja. Ini menyangkut hak rakyat. Karena kita sudah memilih demokrasi dan karena kita cinta kepada negara ini. Negara ini sebagai sistem. Ya kemarin ada orang mengatakan itu salah tuh secara terminologi kalau mengatakan cinta negara. Yang benar itu cinta negeri. Karena negeri itu tanah air. Nah, kenapa kalau cinta negara? Kita cinta tanah air sebagai NKRI negara dengan seluruh sistemnya, legislatif, eksekutif, yudikatifnya, sistem peradilannya kita cintai. Tidak apa-apa bilang cinta negara. Kita ini cinta NKRI. Makanya mengingatkan. Oke. Oke Pak, itu soal URI ya. Saya URI. lanjut sekarang Universitas Republik Indonesia. Dulu ada sambungannya, ada ujungnya dulu. Apa? Katanya mau mendirikan 400 fakultas kedokteran se-Indonesia. Ya, kan? iya. Sekarang Pernah mana buahnya? Kalau 400 itu, kalau 5 tahun, berarti setiap tahun itu 80. 80. Kalau taruhlah mau 2 periode, 10 tahun, berarti setiap tahun itu 40 fakultas kedokteran. Sekarang apa muncul? 5 saja. Gitu. 5 saja, di mana? Ini udah 2 tahun nih. Itu berarti sama nasibnya dengan gentegisasi, Ya Pak. itulah, terlalu spontan begitu. Ini URI ini nanti apa menjadi 400, dijadikan 400 fakultas kedokteran semua gitu ya. Gitu. Nah, kalau kedokteran semua 400, namanya universitas, sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi satu bidang kan. Kalau universitas tuh harus 6 saintek, Ya. 4 sosial, humaniora. Syaratnya ya. Iya. Nah, ya oke. Oke, Pak. Itu aturan. Kita lanjutkan Pak Mahfud. Ini topik berikutnya nih. Ini mungkin netizen dari Jawa Barat nih bertanya kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud bicaralah. Ini Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi itu beberapa pekan lalu mengumumkan sayembara berhadiah 5 juta sampai 50 juta kalau nggak salah bagi warga Jawa Barat yang bisa menangkap begal atau pelaku kejahatan lainnya. Lalu menjadi ramai Pak karena Menko Hukum Pak Yusril mengatakan itu sebaiknya tidak dilakukan karena itu memancing orang, membuat peluang orang sipil berhadapan langsung dengan apa namanya penjahat gitu. Pak Mahfud menanggapinya gimana kalau isu ini? Apa kata Pak Yusril sebaiknya tidak dilakukan? Sebaiknya jangan dilakukan. Kalau saya mengatakan seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya tidak dilakukan. Kalau sebaiknya tidak dilakukan itu artinya masih mentoleransi bahwa Ya itu mungkin diksinya saya juga kurang pas. Tapi intinya Pak Yusril mengingatkan KDN jangan tidak begitu boleh. kira-kira gitu. Tidak boleh karena itu akan menimbulkan anarki di dalam masyarakat. Tidak boleh ya. Dulu sebelum ada negara orang membuat hukum kayak gitu. Namanya hukum rimba. Tangkap sendiri, hajar. Kalau ini cuma diperhalus, tangkap lalu serahkan gitu. Dulu kan sejarah berdirinya negara kan negara ini diasumsikan chaos, tidak ada yang memimpin lalu bikin hukum sendiri-sendiri yang kuat, melumat yang lemah, yang banyak menindas yang sedikit kan gitu kan. Yo. Nah kalau lalu dibentuk perjanjian masyarakat namanya ya. Nah perjanjian masyarakat itu apa janjinya? Kita bentuk negara yang menyelesaikan masalah-masalah begini dan melindungi kehidupan rakyat hak asasi manusia itu adalah negara.
jangan masyarakat membuat hukum sendiri. Nah, sekarang buat hukum sendiri itu nggak boleh. Betapapun kita marah ya kepada para begal itu. Iya. Tapi tetap, apalagi pejabat lalu mengatakan gitu, menyediakan hal itu bahaya sekali loh. Bisa saja orang berjalan biasa lalu dikeroyok rame-rame, ada yang berteriak maling gitu, padahal dia bukan apa-apa gitu. Bisa saja nanti dari keroyok lalu diserahkan, ternyata bukan gitu. Kan bisa saja. Itu bisa terjadi hal. Orang bisa juga karena dendam kepada seseorang, bikin orang tuh sedang lewat sana dekat sebuah sepeda motor diteriaki maling, ini mau mengambil, diajar sama-sama karena rame nggak bisa menjelaskan, gitu. Kan banyak terjadi begitu. Iya, betul. Orang nyopet, gitu, copetnya udah lari, yang digebuk orang. Iya. Saya pernah lemas naik bis malam tuh dulu. Jadi ada orang di sini, duduk bawa handphone. Saya naik bis malam. Iya, itu sudah ada HP waktu itu. Nah, saya ketemu di warung. Saya bawa mobil sendiri, lalu orang turun dari bus. Begitu turun dari bus itu, gitu, terus ada yang bertanya, kamu bawa HP saya, bawa HP saya, gitu, dipegang sama orang, gitu, dipegang sama orang. Oh, dia bercerita, benar, hanya keliru gitu. Lalu datang rombongan teman orang-orang maling ini, datang, apa katanya, saya itu malah dihajar nih. Yang punya HP susuku ini dihajar, orangnya menghilang, dicari entah kemana, enggak ada. Yang pertama tadi itu. Nah, iya. Lah kan nggak bisa begitu. Lalu orang nyuruh nangkap orang di tengah jalan, itu harus ada aparat. Kalau kurang aparat, angkat lagi aparat. Inilah namanya negara hukum, gitu. Tidak boleh begitu. Gitu. Dan kalau misalnya orang saling berebut saking pengennya dapat duit 50 juta, bahkan bisa salah tangkap itu. Salah tangkap dan segala macam. Sengaja salah tangkap. Kalau salah benar nggak apa-apa. Kalau terjadi begitu tuh, kemana pertanggung jawabannya? Ya itu harus dibatalkan. Harus dibatalkan kebijakan kayak itu nggak boleh. Saya kemarin ketemu sama si KDM di sebuah acara mantu teman Pak Boy gitu, yang ngobrol kayak gitu, diketawa-ketawain, Anda kok enggak? Ya itu hanya shock terapi aja katanya. Nyatanya sesudah saya cek ke kantor polisi, itu 2 hari saya menyatakan itu sudah pembegalan itu sudah turun drastis. Begitu katanya. Iya dia begitu. Mungkin ya. Tapi artinya secara hukum tetap nggak boleh. Itu nggak boleh, Pak. Jadi Pak Dedi ini nggak boleh itu secara hukum dilakukan. Ini anak Jawa Barat kan yang tanya. Iya, di Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Warganya Bapak tanya, Mas Mulyadi itu KDM tuh junior saya dulu di HMI. Anak baik sebenarnya. Oh, sahabat Pak Mahfud ya. Oke, Pak, kita tinggalkan itu. Sekarang ini yang ini saya kira topik terakhir Mahfud. Ini dari beberapa pekan lalu muncul. Tapi perkembangan terbaru ini kaitannya dengan Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, Pak. Perkembangan terbaru 3-4 hari lalu muncul berita meninggalnya seorang yang diduga adalah kepala rumah tangga atau tukang jaga rumahnya Pak Febri. Itu meninggal secara misterius, Pak. Meninggal secara misterius sehingga orang jadi mempertanyakan, termasuk ke Pak Mahfud Poloro, Pak, kira-kira apa yang bisa diungkap polisi dengan kematian secara misterius laki-laki itu? Kalau misalnya dikaitkan dengan, atau ada kaitannya dengan kasus korupsi dan TPPU-nya Febri Adriansyah. Satu, tentang kemungkinan ada kaitannya itu bisa saja ya. Karena dia dianggap sebagai kepala rumah tangga gitu, yang ngurusi rumah. Itu, dan yang terakhir, yang mengantar jenazah itu, ada fotonya itu adalah katanya ajudannya Pak Febri. Yang ngantar jenazah itu tanpa minta otopsi. Tapi ini negara hukum, kita tidak boleh langsung mengaitkan dengan peristiwa Jampitsus ini. Tetapi polisi harus melakukan otopsi. Harus melakukan otopsi? Iya, atau ekshumasi. Ekshumasi, Pak, karena sudah dimakamkan. Iya. Dan ekshumasi itu otopsinya sudah dilakukan tapi diragukan sesudah dimakamkan, itu ekshumasi. Artinya dibuka dong lagi ininya. Katanya polisi masih menunggu permintaan dari keluarga akan diperiksa gitu. Tapi kalau ada pidana kayak gitu, mestinya polisi segera proaktif untuk membuktikan ini mati karena apa dan oleh siapa dan dalam kasus apa. Tidak perlu dikasuskan dikaitkan dulu dengan. Nggak usah dulu ke situ. Buka dulu kira-kira apa yang terjadi sesungguhnya. Jangan terlalu banyak dibebani Pak Febri. Sudah banyak, masih mau ditambah itu lagi pusing nanti. Ini cari sebagai tindak pidana sendiri kalau memang itu dicurigai. Itu aja. Nah, kalau misalnya Pak, berlanjut sampai ada hubungannya dengan Pak Febri. Karena yang meninggal ini adalah kepala rumah tangganya, disebut sebagai kepala rumah tangga. Bukankah seharusnya, Pak, rumah pribadi Pak Febri yang selama ini dikawal oleh tentara itu, yang dikawal, yang dijaga oleh itu digeledah kan? Apalagi sekarang statusnya Pak Febri tersangka. Enggak, tidak harus ada orang mati untuk menggeledah itu. Seharusnya sudah digeledah. Dari kemarin harusnya digeledah. Iya dong, tidak usah nunggu Sutrimo mati. Seharusnya sebelum itu digeledah, tapi sekarang kita tidak dengar kan. Padahal itu rumah yang paling dicurigai. Rumah dinas itu. Karena di situ yang dijaga tentara. Di rumah yang kebobol dibongkar oleh polisi kan ada yang jaga, kan lebih gampang. Mungkin ada tentaranya satu. Kalau situ kan tentara begini. Justru di itu menurut saya tempat yang paling penting untuk digeledah, ya. Tetapi ya kita lihatlah perkembangannya. Minimal menurut saya perkembangan penanganannya sudah agak sedikit lebih maju. Karena saya mengharap publik mengawasi dan terus
melakukan tekanan. Karena kalau enggak ini mungkin udah hilang kasus ini. Kalau civil society dia mungkin udah hilang dilokalisasi ke hal-hal lain yang atau ditutup dengan hal lain. Tapi ini sudah ada kemajuan. Kita lihat kesungguhan kejaksaan. Gitu aja, Mas. Satu lagi, Pak. Pak Mahfud mungkin sudah diminta komentar, tapi saya ingin Pak Mahfud menjelaskan. Kalau Pak Mahfud kan selama ini mengkhawatirkan kejaksaan tidak fair terhadap treatment pengusutan kepada Febri. Kemarin kan muncul dengan menggunakan pakai batik, ya seperti pejabat jalan tanpa menggunakan borgol dan rompi kejaksaan. Itu apa? Itu kecelakaan kecil secara prosedural kejaksaan atau ungkapan penegakan hukum yang serius sebenarnya dilakukan oleh kejaksaan? Itu menurut saya ada beban psikologis bagi 9 orang yang ditetapkan. Seharusnya yang memimpin itu 9 orang kan, menentukan kamu pakai borgol atau tidak. Iya kan? Tim 9, Pak. Iya. Sementara Nadiem, Yakut, ini semua kan diborgol. Semua diborgol dan pakai ini kan ditunjukkan ketika dipertontonkan dan pakai borgol dan baju. Kenapa yang lain ini hanya setingkat jam saja? Jam itu adalah pejabat birokrasi, bukan pejabat negara. Kalau Nadiem, Tom Lembong, Yakut apa itu, dia kan pejabat negara. Dibegitukan, apalagi cuma ini kok apa sih yang terjadi ini? Itu sehingga saya agak paham. Saya tidak sependapat dengan solusinya. Agak paham dengan Kiki Hermawan Sulistyo marah di sebuah televisi itu. Kenapa tidak diborgol? Orang yang lain aja semua diborgol setengahnya. Seharusnya kalau sudah ketemu barang kayak gitu langsung aja tangkap, tembak di depan umum katanya. Iya, langsung disuruh bunuh, nggak usah pakai pengadilan itu. Saking emosinya dia. Meskipun kemudian ya beralat memang hukuman mati itu nggak boleh dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol. Ya gitu aja lah. Oke, Pak. Itu nanti kita nunggu perkembangan. Saya kira cukup, Pak. Ya silakan Anda memberikan komentar atau pandangan Anda tentang tayangan kita supaya besok-besok ketika kita melakukan diskusi lagi dengan Pak Mahfud, pertanyaan Anda atau tanggapan Anda bisa kita ulas dan memberi masukan untuk Pak Mahfud. Saya kembalikan kepada Pak Mahfud. Oke. Sekian dulu ya. Terus terang edisi pekan ini. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia.